Sekilas ada tampak sosok misterius yang diduga mirip dengan tuyul berdiri di tengah-tengah jalan. Dengan kesaktiannya kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Miss Terror, Misteri dan Horor. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan sama video aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @vivisl_. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang misteri yang beredar di masyarakat terkait ruas tol Cipali. Mungkin kalian udah tahu ya, tol Cipali ini adalah sebuah jalan tol yang terbentang sepanjang 116 km yang menghubungkan antara daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Dan tol Cipali ini sendiri diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 13 Juli 2015. Tol Cipali ini cukup terkenal karena dia merupakan tol terpanjang di Indonesia. Selain terkenal dengan jalurnya yang diklaim sebagai tol terpanjang di Indonesia, tol Cipali ini juga terkenal dengan hal mistis. Karena di tol ini sejak diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 13 Juni 2015 hingga Desember 2015 itu telah terjadi 88 insiden kecelakaan di tol Cipali dan menewaskan total 33 orang gitu. Jadi banyak banget, dalam kurun waktu 6 bulan aja itu udah 88 kasus kecelakaan gitu. Apalagi sekarang ya, itu udah gak terhitung lagi banyaknya. Termasuk juga kasus kecelakaan yang baru-baru ini terjadi, yaitu dimana pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 dini hari, putra sulung dari Bapak Amin Rais, yaitu Hanafi Rais, mengalami kecelakaan beruntun di tol Cipali, tepatnya di kilometer 112.900 Kabupaten Subang, Jakarta Barat. Nah, kecelakaan ini bermula saat mobil milik Hanafi Rais ini melaju di tol dari arah Cirebon ke Jakarta. Mobil yang dikemudikan oleh sopir Hanafi bernama Ferdian ini tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh sebuah minibus gitu. Jadi setelah ditabrak, mobil itu pun terpental lalu menabrak kendaraan berat yang ada di depannya. Akibat dari insiden tersebut, Hanafi mengalami luka berat, sedangkan Ferdian sopirnya mengalami luka ringan. Hal ini juga tentunya menambah kasus-kasus kecelakaan yang terjadi di tol Cipali, di mana kasus-kasus ini itu tidak terlepas dari atau selalu dikait-kaitkan dengan kisah-kisah misteri yang beredar di masyarakat terkait dengan ruas tol Cipali ini. Kisah apa aja? Ikutin terus videonya. Beberapa waktu setelah diresmikan, tol Cipali ini langsung menorehkan kisah misteri yang terkait batu keramat. Batu keramat itu sendiri ada di sekitar KM 90. Warga menyebutnya batu beleneng. Batu ini itu dikelilingi beberapa makam dan konon katanya batu ini tidak bisa dihancurkan ataupun dipindahkan gitu. Jadi sudah sering sekali orang-orang sana memindahkan atau bahkan menghancurkan si batu ini, tapi tidak bisa karena berbagai alasan gitu. Sampai akhirnya pihak pengelola sengaja menaruhnya sebagai hiasan menjelang keluar tol Cipali. Kalau kalian yang udah sering atau pernah lewat di tol Cipali ini tuh pasti pernah ngelihat batu ini gitu. Karena posisinya itu tepat di samping ruas
Keberadaan Batu Bleneng ini sendiri kerap dikait-kaitkan oleh masyarakat dengan kisah mistis yang ada di Tol Cipali gitu. Bahkan sebagian masyarakat sekitar percaya bahwa ada sesosok makhluk halus yang mendiami batu tersebut gitu. Makanya batu tersebut tidak bisa dipindahkan. Menurut mitos yang beredar di masyarakat bahwa batu besar tersebut dijaga oleh Raja Jin yang berjanji kepada sesepuh yang telah menaklukkannya di masa lalu sehingga ia tidak bisa dipindahkan sampai pada saat ini. Dan hingga saat ini pun kayak terbukti gitu ya bahwa batu besar ini seakan kayak bertengger lah di pinggir jalan Tol Cipali dan tetap berdiri kokoh seperti dulu. Namun di sisi lain batu itu merupakan peninggalan orang zaman dulu yang sengaja ditaruh di situ karena berguna untuk menutup mata air berlumpur yang dapat membuat banjir kawasan itu pada masa lalu. Jadi batu misterius itu tuh berada di desa Walahar, desa yang gak jauh dari Tol Cipali itu ya. Nah dulunya tempat itu terdapat sumber mata air lahar yang keluar dari dalam kerak bumi. Mirip-mirip lumpur Lapindo lah di Sidoarjo ya, di Jawa Timur. Laharnya itu keluar tanpa berhenti. Karena lumpur itu tidak bisa dihentikan, maka atas kesaktian salah satu sesepuh di tanah Jawa pada masa itu mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Petunjuknya itu bahwa untuk menutup mata air lahar tersebut harus dengan batu besar yang terdapat di puncak Gunung Cermai. Nah, Gunung Cermai ini adalah satu-satunya gunung tertinggi yang paling dekat yang memang tidak begitu jauh dari lokasi batu tersebut. Dengan kesaktian sesepuh pada masa itu, maka batu berukuran besar itu berhasil diangkat dari Gunung Cermai dan dijatuhkan tepat di atas mata air lahar tersebut. Seorang ahli supranatural juga pernah menerawang di sekitaran Tol Cipali ini, yaitu Mbah Mijan, di mana Mbah Mijan ini mengungkapkan bahwa Tol Cipali ini memanglah angker gitu. Ia juga menyebutkan bahwa di sana terdapat sebuah kerajaan jin. Dia juga pernah mengatakan bahwa ada gelombang angin yang terus berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Dan ini sesuatu hal yang tidak wajar. Menurut beliau, gelombang angin itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi kalau misalkan kita orang awam ini ya nggak kelihatan, nggak bisa ngerasa gitu. Tapi buat orang-orang yang mempunyai ilmu supranatural kayak Mbah Mijan ini, ya dia bisa melihat dan bisa merasakan. Kenapa demikian? Karena di sana itu banyak sekali dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Apalagi beliau menyebutkan di KM 90, di mana di situ dulunya merupakan pusat kerajaan jin atau makhluk halus, dan daerah ini itu sangat angker. Selain itu juga ada cerita mitos bahwa batu misterius itu juga sebagai tempat orang-orang zaman dulu bersemedi. Nah, hal ini juga dari cerita-cerita mitos masyarakat ini juga yang mengait-ngaitkan tentang banyaknya kecelakaan yang terdapat atau yang terjadi di sekitar Tol Cipali itu. Jadi banyak banget orang yang menyangkut pautkan gitu kecelakaan tersebut dengan cerita dari asal mulanya Batu Bleneng tersebut. Bahkan karenanya jalan Tol Cipali ini terpaksa sengaja dibelokkan dan kini seakan-akan batu misterius itu ikut pula menjaga jalan Tol Cipali. Padahal kalau kalian udah pernah lewat di Tol Cipali itu memang jalanannya itu sangat berbelokkan tajam ya. Ada belokan yang sangat tajam, dan kalau menurut Miss Terror pribadi itu memang kalau kita ngelihat jalannya aja itu kayak ya memang harus hati-hati dan terlihat sekali gitu ya rawan kecelakaan.
Pada April 2019, warganet dihebohkan dengan sebuah video yang menunjukkan kisah misteri di Tol Cipali. Sosok ini diduga merupakan tuyul yang tidak sengaja direkam kamera mobil yang tengah berdiri di jalan tol. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, mobil yang awalnya melaju lurus tiba-tiba saja membanting setir ke arah kanan. Rupanya, sekilas ada tampak sosok misterius yang diduga mirip dengan tuyul berdiri di tengah-tengah jalan gitu. Dan sontak saja video ini langsung viral di media sosial. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan lebih rinci terkait penampakan yang diduga tuyul di Tol Cipali tersebut. Terlepas dari angker atau tidaknya jalanan, tapi kita sebagai pengendara mobil, pengguna jalan memang harus diwajibkan untuk berhati-hati dalam berkendara, bukan hanya di Tol Cipali tapi dimanapun. Nah, Miss Terror juga punya beberapa tips buat kalian yang mungkin berkendara agar kalian sampai di tujuan dengan selamat. Sebelum kalian berpergian, ada hal-hal yang harus kalian siapkan. Yaitu yang pertama, berdoa yang jelas ya. Minta lindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau misalkan kalian berdoa, dijauhkan dari bala musibah, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang pastinya dijauhkan dari hal-hal buruk ya. Dan juga yang kedua, yaitu kalian harus tidur dengan cukup, apalagi kalau misalkan kalian menempuh perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh. Itu tidur itu adalah sesuatu hal yang paling penting, karena sebagian besar kecelakaan yang terjadi itu karena pengemudinya mengantuk. Selain itu juga ada baiknya pengendara mobil itu berhenti setiap 2-3 jam sekali, yaitu untuk beristirahat. Kenapa? Karena kan kalau misalkan kita jalan 2-3 jam itu pasti badan pegel ya. Duduk selama 3 jam gitu, harus konsentrasi, pikiran dan badan juga pasti capek, dan itu juga butuh istirahat gitu. Setidaknya kita yang merelaksasi lah badan gitu ya, sehingga kita bisa melanjutkan perjalanan dengan fit kembali. Dan jangan lupa juga untuk menyediakan makanan atau minuman di mobil gitu, apalagi air mineral ya. Itu tuh penting banget untuk kalian selama di perjalanan gitu, karena air mineral ini juga bisa menambah daya fokus kita. Selanjutnya yaitu merencanakan perjalanan dengan baik. Jadi sebelum berpergian, apalagi nih berpergian yang jauh gitu, sebaiknya kalian itu merencanakan perjalanan kalian gitu, baik waktunya, baik juga rutenya gitu. Dan juga kalian harus mengetahui jalur-jalur yang bakal kalian lewati gitu. Misalkan apakah di jalan itu ada rest area gitu, tempat beristirahat, sehingga kalian bisa memanage waktu kalian untuk beristirahat sejenak gitu. Dan ini yang paling penting, jangan menyetir ketika mengantuk. Makanya tadi Miss Terror bilang kan, kalau kalian itu harus beristirahat setiap 2-3 jam sekali. Itu karena menghindari yang ngantuk ini gitu. Karena memang banyak sekali faktor utama yang membuat kecelakaan itu ya, salah satunya menyetir ketika keadaan mengantuk gitu. Selanjutnya usahakan untuk mengajak teman gitu. Jadi ya kalau urgent banget diharuskan sendiri ya apa boleh buat gitu, tapi diusahakan kalian tuh ngajak temen gitu, jadi setidaknya ada temen ngobrol. Dan yang terakhir ini juga nggak kalah penting, usahakan untuk tidak mengemudi pada malam hari gitu, karena malam hari itu ya yang pertama daya tahan tubuh kita pasti tidak sefit pada saat siang hari gitu.
pasti udah beda lah, badannya tuh udah fitnya udah beda. Walaupun lu siang istirahat, pasti malam itu ada waktu ngantuknya gitu. Dan juga kalau di malam hari itu gelap gitu kan. Iya kalau misalkan lampu jalanan tuh bener hidup semua gitu kan. Kalau enggak kan agak kesulitan juga gitu. Terus tuh juga di malam hari lekukan jalan itu biasanya tidak terlihat dengan jelas. Nah, dari kisah-kisah yang udah Mister Teror jelaskan tadi, kira-kira kisah mana nih yang paling kalian percayai atau yang menurut kalian masuk akal gitu, atau semuanya itu nggak masuk akal? Silakan kalian komen di bawah ini. Atau juga kalau misalkan ada cerita-cerita yang pernah kalian alami selama kalian melewati tol Cipali, silakan komen di bawah ini ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari Mister Teror. Semoga bermanfaat. Mohon ambil yang baiknya. Dan terima kasih yang udah tonton video ini. Dan jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasi supaya kamu nggak pernah ketinggalan sama video aku. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @vivwisl_. Assalamualaikum.